MO Kids Fun House, MO Kids Fun House. Smart and fun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart Kids, berjumpa lagi di Kids Fun House. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu tentang perkalian ya. Nah, namun caranya agak sedikit berbeda ya. Kalau sebelumnya kita sudah menggunakan perkalian tabel, nah di video kali ini kita akan menggunakan cara yang biasanya digunakan oleh anak-anak yang di Jepang, yaitu perkalian dengan menggunakan garis ya. Jadi kita nanti akan menggambar garis-garis ya. Setelah itu nanti adik-adik udah bisa deh menjawab soal perkaliannya. Nah, penasaran gimana caranya? Untuk itu adik-adik terus ikutin video ini sampai habis ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk support terus channel MA Kids Fun House untuk bisa terus berkreativitas menciptakan video-video edukasi yang menarik hampir setiap harinya dengan cara tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ya. Ajak teman-teman kalian untuk belajar bareng di channel MA Kids Fun House biar belajarnya makin seru. Oke, terima kasih. Oke, yuk kita langsung jawab aja yuk. Kira-kira gimana ya cara menjawab soal perkalian dengan menggunakan garis? Oke, dengan menggambar garis saja. Oke. Nah, jadi perkalian ini kita mulai dari perkalian yang angka satuan bertemu dengan angka satuan. Oke, jadi bisa juga perkalian ini dipelajari oleh adik-adik kita yang masih berada di kelas 1. Oke, yuk. Misalnya perkalian berapa ya? Misalnya bikin acak aja ya angkanya ya. Misalnya perkalian 4 deh. Nah, 4 dikali 4 misalnya kayak gitu, oke? 4 dikali 4. Nah, gimana ya caranya? Nah, jadi kita gambar dulu garisnya menyerong ke kanan dulu, baru nanti menyerong ke kiri, oke? Nah, yang pertama itu ingat menyerong ke kanan. Kita gambar berapa garis? Gambar 4 garis. 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sekarang untuk yang menyerong ke kirinya berapa angkanya? Angka lagi garis, oke? Ada berapa garis yang harus digambar? Yaitu 4 garis ya. Jadi kita gambar juga di sini 4 garis. 1, 2, 3, 4. Nih, selesai ya. Nah, sekarang adik-adik perhatikan di bagian garis yang bersilang ini ya. Ini nih pertemuan antara garis yang serong ke kanan dan garis yang serong ke kiri bertemu ya. Jadi membentuk kayak tanda silang seperti itu ya. Nah, di bagian itulah adik-adik harus menghitung ada berapa banyak persilangan di antara garis-garis ini ya. Yuk kita mulai hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ya. Jadi dapat deh hasilnya. Jadi 4 dikali 4 hasilnya adalah 16. Selesai ya. Nah, jadi teknik ini atau cara ini bisa digunakan untuk adik-adik kita yang bahkan juga bisa digunakan untuk adik-adik kita yang masih TK ya. Jadi mereka udah bisa belajar perkalian, atau paling enggak ya yang kelas 1 ya. Adik-adik kelas 1 juga sudah bisa menggunakan perkalian seperti ini juga sambil mengingat angka ya. Angka dari 1 sampai 10 atau 1 sampai 20 ya. Oke. Nah, sekarang kita coba dengan angka yang berbeda. Kalau tadi kan sama tuh 4 dikali 4 kan sama-sama 4. Nah, sekarang masih dengan angka satuan bertemu dengan angka satuan, namun dengan angka yang berbeda ya. Nah, misalnya berapa ya? Misalnya 7. 7 dikali 3. Nih, kan udah berbeda tuh angkanya ya. Oke. Nah, gimana caranya? Jangan lupa yang pertama ini kita serong kanan, terus yang kedua kita serong kiri ya. Berapa yang kanan?
7. Serong kanannya ada 7 garis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, sekarang kita beralih ke garis yang serong kiri. Oke, ada berapa garis? Ada 3. 1, 2, 3. Nah, selesai ya. Nah, sekarang tugas adik-adik adalah menghitung ada berapa garis yang berbentuk seperti tanda silang ya. Ini dia. Nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi jawabannya adalah 21 ya. Jadi 7 dikali 3 hasilnya adalah 21 ya. Oke. Nah, sekarang kita akan beralih ke angka puluhan ya, ketemu dengan angka puluhan juga ya. Kalau tadi kan masih angka satuan bertemu dengan angka satuan. Nah, sekarang kita coba dengan angka puluhan ketemu dengan angka puluhan. Oke. Nah, kira-kira gimana ya cara menjawabnya? Nah, sebentar, Cici tulis ini ya. Jadi yang pertama kita tulis dulu angka misalnya 23. 23 dikali 21. Nah, gimana ya cara menjawabnya? Kalau udah dua angka seperti ini, tadi kan adik-adik udah bisa tuh. Untuk angka yang satuan ketemu dengan angka satuan. Nah, sekarang angka puluhan ketemu dengan angka puluhan. Gimana ya? Nah, kita langsung tulis saja. Di sini kan yang pertama berapa? Ini masih serong kanan semua ya. Ini serong kanan, oke. Nanti yang ini serong ke kiri ya. Yang serong kanannya berapa? Ada angka 2. Oh, terus dulu. Gambar dulu garisnya 2 di situ. 1, 2. Nah, selesai untuk yang 2-nya. Sekarang angka yang 3-nya yang 2 selesai. Sekarang yang 3. Nah, agak dikasih jarak sedikit di sini. Terus dikasih kita gambar 3 garis. 1, 2, 3. Oke, jadi yang ini 2, yang ini 3. Selesai. Kemudian yang serong kirinya, di sini ada angka berapa? Ada angka 2. Kita gambar di sini 2. 1, 2. Nah, selesai yang 2. Sekarang kita kasih jarak sedikit, terus kita gambar garis yang berikutnya yaitu 1. Kita gambar 1, 1. Selesai. Nah, gimana ya cara menghitungnya? Kalau tadi kan kita langsung hitung semua titiknya, ya. Kalau yang ini agak sedikit berbeda, ya. Jadi adik-adik harus melingkari dulu, kita bagi dulu geng-gengnya atau kelompok-kelompoknya gitu ya. Nah, ini kelompok yang pertama yang harus adik-adik hitung. Ini kelompok yang kedua yang harus adik-adik hitung nantinya. Nih. Terus yang ini kelompok yang ketiga yang harus adik-adik hitung ya. Jadi ada 3 kelompok di sini ya. Nah, sekarang kita saatnya menghitung ada berapa titik di masing-masing kelompoknya. Oke. Kelompok yang pertama kita hitung ada berapa titiknya? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kelompok yang kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di sini tadi 4, ini 8. Terus yang ini ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Selesai. Dapat deh hasilnya. Jadi 23 dikali 21 hasilnya adalah 483. Selesai. Oke, sekarang kita coba sekali lagi untuk angka yang puluhan ketemu dengan angka puluhan lagi ya. Oke. Nah, misalnya di sini 42 dikali berapa ya? 35. Nah, kira-kira berapa ya hasilnya ya? 42 dikali 35. Yuk kita mulai dari serong yang ke kanan dulu. Oke. Nah, serong ke kanannya ada berapa? Ada 4. Gambar dulu 4. 1, 2, 3, 4. Nah, yang 4-nya selesai. Terus yang 2. 2-nya agak dikasih jarak sedikit. Terus di sini gambar 1, 2. Selesai juga. Kemudian yang serong kiri ada 3 sama 5. 3 dulu kita gambar ya. 1, 2, 3. Nah, yang 3 udah selesai. Kemudian yang 5 ya.
kasih jarak sedikit, terus gambar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selesai ya, yang 5 juga selesai. Oke. Nah, sekarang adik-adik bagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Adik-adik lihatin mana kelompok yang pertama, ini dia kelompok yang pertama ya. Kemudian mana kelompok kedua, ini kelompok kedua. Nih. Terus mana kelompok ketiga, ini kelompok ketiga ya. Oke, saatnya menghitung. Kita mulai dari yang kelompok yang pertama. Kita hitung ada berapa bola-bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita tulis di sini 12. Kemudian kelompok yang kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Udah besar-besar angkanya ya. Udah hasilnya udah 12, 26 ya. Nah, yang terakhir kita lihat di kelompok yang ketiga. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Hasilnya besar-besar semua. Jadi gimana nih Miss hasilnya? Apakah hasilnya berapa nih? Udah banyak banget nih. Oh no ya, bukan ini hasilnya ya. Jadi kalau udah dua angka seperti ini, jadi adik-adik harus ada trik lainnya ya. Kalau yang udah dua angka begini hasilnya ya. Jadi gimana Miss trik yang lainnya? Ya, trik yang lainnya nih kita mulai ini angka 12, oke. Karena dia ya udah ini karena yang grup yang pertama jadi biarin aja di 12. Nah, sekarang beralih ke grup yang kedua yaitu angka 2. Angka yang paling depannya ini adik-adik tambahkan sama angka yang di atas ya, sama grup yang pertama. Jadi 12 ditambah 2 berapa? 12 ditambah 2 hasilnya adalah 14. Jadi 12 berubah menjadi 14 ya. Nah, 2-nya hilang tetot. Kemudian 6. Nah, ini 2 angka juga, Miss. Jadi gimana? Angka yang depannya itu ditambah sama yang atasnya. Jadi berapa? 1 ditambah 6, 7. Jadi 6 berubah menjadi 7. Satunya hilang tetot. Selesai, dapat deh hasilnya. Berapa hasilnya? Tulis 14, 7 sama 0. Selesai. Jadi 42 dikali 35 hasilnya adalah 1470. Selesai. Nah, kalau untuk soal yang terakhir ini, angkanya kan udah besar-besar nih. Jadi biasanya angka yang sudah 42 dikali 35 dan seterusnya, ini biasanya sudah digunakan oleh kakak-kakak kita yang sudah duduk di kelas 4, 5, 6 ya, dan seterusnya. Oke, tapi kalau untuk adik-adik yang masih kelas 1 atau bahkan TK, kelas 2, nah itu masih menggunakan cara yang pertama tadi ya, yaitu angka satuan ketemu dengan angka satuan ataupun angka puluhan ketemu angka puluhan namun dengan angka yang masih kecil ya. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan cara perkalian garis ini ya yang biasa digunakan oleh anak-anak di Jepang bisa membantu adik-adik semua dalam menjawab soal-soal perkalian dengan cara yang mudah dan menyenangkan tentunya ya. Oke. Nah, apabila adik-adik masih kebingungan atau ada pertanyaan lainnya atau bahkan mau request soal, boleh nanti adik-adik sampaikan di kolom komentar. Oke? Nah, jangan sampai ketinggalan ya setiap video terbaru dari channel MA Kids Fun House. Oke? Sampai berjumpa ya di video-video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan